ini paling tidak kita lebih hati-hati ya. Tapi kalau ancaman pengangguran ini kan sudah terbukti juga banyak pekerjaan yang hilang ya. Walaupun ada yang bilang ada juga pekerjaan yang nambah gitu lah. Tapi yang kurang-kurang ini kan cepat sekali ya. Kita lihat sejumlah pekerjaan hilang dan pengangguran dikhawatirkan akan meningkat. Soal ini bagaimana jawaban Anda ya? Yang Bang Andi sudah lihat apa, terutama di bidang apa yang lebih? Dari mulai kasir, data analis, terus jurnalis sudah mulai kehilangan pekerjaan karena kemampuan. Saya ini kan hobinya menulis. Jadi kalau saya mau menulis apa-apa saya cek dengan ini, bagusan dia bikinnya. Jadi saya bilang nggak ada gunanya selama ini pengalaman saya selama 45 tahun jadi wartawan. Nah, terus songwriters dan lain-lain. Banyak sekali pekerjaan. Ya kalau kita bicara kasir, bicara itu udah hilang lah semua. Kita sekarang juga tanya soal kesehatan kita, dijawab juga. Dan kita mulai percaya, apalagi gratis. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi konsultasi sama dokter misalnya. Ini kan berbahaya. Nah sampai di sini, bagaimana Anda melihat kemungkinan banyak orang menganggur? Saya rasa kembali kalau kita lihat lagi artificial intelligence ya, itu kan menggunakan statistik. Jadi harus itu statistik berdasarkan data. Nah, kalau penulisan saat ini mungkin Bang Andi bisa melihat bahwa kadang-kadang dia menulisnya lebih bagus ya Bang Andi. Tetapi karena AI itu berdasarkan data, kalau dia sendiri yang harus mengeluarkan datanya, itu lama-lama akan turun kualitasnya Bang Andi. Jadi penulisan itu sebenarnya masih perlu sekali. Karena yang bisa memikirkan apa yang mau ditulis itu tetap, jadi awal dari datanya, itu awal dari pemikirannya itu tetap harus seorang yang seperti Bang Andi ini. Dan juga style ya. Dan juga stylenya. Nah itulah yang mungkin saya pernah bilang, kalau kitanya terlalu sering menggunakan ChatGPT untuk menulis, kita sendiri nggak pernah menulis. Bang Andi tadi bilang, oh lihat dia lebih bagus. Yang saya khawatirkan lama-lama kita tidak bisa tahu mana yang tulisan bagus, mana yang enggak Bang Andi. Ini juga sekarang kita tapi kadang-kadang susah juga kalau kita sendiri tidak pernah memproduksi ya. Nah jadi kalau menulis jangan Bang Andi, tetap harus itu. Tetapi memang pasti di dalam setiap pergerakan teknologi itu ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah yang harus kita bisa lihat itu, tapi sebenarnya juga tercipta pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi mungkin kita harus secara konkret, apa sih pekerjaan yang tercipta? Terus terang saja, kalau saya bisa kasih yang paling tidak akan tergantikan dengan ChatGPT itu, apa? Lawyer. Kenapa? Nanti semuanya pada hukum nih. Karena ChatGPT itu semakin teknologinya itu semakin berkembang, semakin kita manusia harus menentukan apa batasnya. Jadi sekarang misalnya ChatGPT bisa menulis, bisa membuat lagu, tetapi manusia kan harus menegakkan hukumnya sampai kapan? Copyright-nya akan ke siapa nih? ChatGPT ada bukan ChatGPT, AI self-driving cars. Tapi nanti kalau misalnya itu kecelakaan, yang tanggung jawab siapa? Yang membuat carsnya. Salah satu yang kemudian driver juga mulai tergantikan. Iya, tetapi manusianya itu kan yang harus memikirkan. Manusia harus memikirkan, jadi itu kesalahan siapa, ditanggung siapa, peraturannya bagaimana. Jadi sebenarnya, policy maker juga nggak akan kehilangan pekerjaan nih kayaknya begitu. Saya nggak bayangin penumpangnya harus tanggung jawab. Dia kan naik ke taksi nggak ada supirnya, tabrakan, ya kamu yang naik ke situ, kamu yang harus tanggung jawab. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.